Halo, selamat sore. Balik lagi sama kita di Modcast. Modal Nekat Podcast. Modcast sore ini mau ngebahas tentang konspirasi lagi. Karena email-email admin nih dipenuhi sama email-email yang minta konspirasi, guys. Bang, lanjutin lagi dong, penasaran gitu. Padahal menurut gua konspirasi tuh gitu-gitu aja dan nyambungnya ujungnya ke situ. Ya memang begitu konsepnya. Tapi jujur aku yang dulu belum tahu tuh pasti penasaran banget. Oh ya. Oke, ini nih kita baca dulu emailnya. Iya. Klik. Nah, ini ada salah satu yang menarik nih. Dia dikasih template warna merah, terus tulisan, "Bang, tolong dong bahas tentang Lucifer." Lucifer. Lucifer, Aduh. siapa yang nggak tahu Lucifer? Lucifer tetangga gua, Mbak Lucifer. Mbak Lucy. Kocak banget, kenal ya? Iya. Pernah main ya? Main bareng maksudnya. Main PS. Sama Mbak Lucy. Halo Mbak Lucy. Bagus juga nih. Soalnya dari kemarin kita bahas Illuminati, tapi kita nggak bahas bosnya. Emang bosnya Lucifer ya? Iya. Kata siapa? Setauku sih gitu. Oh gitu. Kita ini menurut artikel yang gue baca nih ya, Lucifer itu di dunia barat sangat diagungkan. Iya, sangat dibagus-baguskan ya. didewakan. Kenapa emang? Kenapa ya? Karena bisa jadi yang apa ya? Control all gitu, all control gitu. Iya. Jangan hening dong. Gini loh, aku nonton belum selesai, aku nonton series Lucifer. Oh, yang Lucifer. Iya, Lucifer. Bentar lagi coming soon Dajjal loh. Apa sih namanya tuh? Lucifer. Iya, itu yang Lucifer. Bentar lagi yang di Netflix itu yang Mesiah itu Dajjal versinya. Masa? Emang nggak tahu? Gak tahu. Di Netflix tuh ada serial, series judulnya Mesiah. Ya, Mesiah. Oke. Dia mendeskripsikan, coba cari. Dia di New aja New. Dia itu mendeskripsikan kalau dia tuh Mesiah. Nah, ada dua keyakinan di sini. Orang yang pro mengkategorikan Mesiah di sini tuh dia itu Al-Masih katanya, atau Isa yang datang. Tapi yang kontra dia menyebutkan ini tuh si Dajjal loh gitu. Sesuai dengan Mesiah tuh Dajjal apa gimana? Mesiah tuh kalau artiannya dia sesuatu penyamat yang datang di akhir gitu. Nah, coba lihat. Mesiah itu A-nya pakai apa tuh? Segitiga. Notice nggak sih? Yes. Kalau gue notice dari awal. Iya. Apa sih nih? Nah, yang kontra pasti ngomong gitu. Tapi yang pro itu ini tentang Isa yang datang di akhir zaman. Nah, lu nonton trailernya ada Mesiah. Yeah. Oke, kalian teman-teman buat yang belum tahu, di Netflix itu ada serial judulnya Mesiah. Nanti kalian tonton trailernya. Yeah. Itu menceritakan tentang akhir zaman juga sih. Kalau si Lucifer dia mengisahkan apa ya? Si Lucifer ini dia tuh pria yang tampan, bisa menggoda wanita sesuduknya dia, bodinya bagus, dan dia tuh untuk speak itu bagus banget. Kayak jadi, untuk menghipnotis, mengelobi orang itu gampang banget. Nah, dia tuh selalu dia tuh ada di Los Angeles. Oke, sekarang tempatnya gitu ya? Ya, tempatnya gitu. Dia tuh kenapa ada di situ? Dia tuh diusir dari tempat asalnya. Tempat asalnya di mana? Timur Tengah. Dari rumahnya di surga. Ah, serius? Iya. Dia ngomong gitu di film itu. Dia tuh selalu mengeluhkan, aku tuh diusir sama bapak gitu loh. Ayahku tuh nggak suka sama aku, makanya aku diusir gitu. Dan ada satu lagi malaikat baik. Oke. Dia tuh, ayo kamu pulang gitu loh. Loh, ngapain aku balik? Dia lo nggak suka sama aku gitu. Aku tuh betah di sini. Ini banget ya, apa namanya? Apa sih Pak? Apa? Plural banget ya filmnya. Jadi ini memang pemikiran manusia banget nih. Filmnya tuh memang benar-benar pemikiran manusia. Dia menganalogikan bahwa si Lucifer diusir karena tidak disukai bapak. Terus
bapaknya itu dianggap kan karena mungkin keyakinan di barat itu. Ya. Ya, tapi dia juga kayaknya cerita dia diusir gara-gara nggak patuh sama bapaknya. Nah, patuh. Kalau dilihat dari segi barat kan mungkin gitu ya. Dia tidak patuh sama Tuhan. Gitu. Kalau mungkin kita bahas dari segi Islam, siapa Lucifer ini? Siapa ayo? Anda yang lebih jago nih kayaknya. Buset, saya sih bukan jago. Ini menurut artikel yang gue baca, Lucifer itu seorang iblis ternyata, bukan seorang malaikat seperti yang dia klaim. Selama ini kan kita tahu kalau dia itu malaikat yang punya sayap putih. Terus dia Lucifer tuh kok nggak salah apa sih artinya kayak matahari sore apa sih? Iya. Gue pernah baca tapi lupa. Dia itu siapa namanya ya? Lucifer Morning Star. Enggak itunya. Ada dalam bahasa Arab juga kayak dia itu namanya bagus tapi karena gitu sifatnya dikuasai oleh hawa nafsu jadi kayak gitu. Nah, dia itu dari asal muasal dia ada itu dari surat Al-Baqarah ayat 34 kayaknya. Apa itu isinya? Yang di situ percakapan Allah yang untuk menciptakan manusia itu. Terus untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dia membangkang jadilah iblis. Dia diturunkanlah dari surga, tidak tinggal di surga lagi deh. Oke. Oh iya, salah satu lagi nih, gue pernah dengar dari salah satu video Ustadz kalau si Lucifer ini ternyata sudah dia itu berkolaborasi dengan Dajjal. Sebelum masuk ke situ ya, banyak banget diceritain kalau si Lucifer ini adalah kalau nyebutnya malaikat, ya pokoknya jajaran malaikat yang paling patuh. Oh iya, dia bahkan kalau di satu riwayat dia itu pimpinannya kayak gitu. Salah satu riwayat bilang gitu, pimpinannya, tapi karena dia tidak patuh dan sombongnya itu lebih besar daripada patuhnya tiba-tiba. Nah, jadilah dia kayak gitu. Makanya jadi diusir. Orang tuh gak usah sombong-sombong, Joy. Iya. Nggak boleh. Walaupun lu seberapa patuhnya, lu sombong sekali itu nggak boleh. Terus tadi apa? Nyambung kemana? Oh, si Lucifer itu di salah satu video Ustadz yang pernah gue tonton, si Lucifer itu bertemu dengan Dajjal. Oh, Dajjal. Iya. Someday si Dajjal ini ketemuan sama Lucifer. Oke. Jadi si COD-an. Si Lucifer ini dia memiliki mensign atau menandai diri dia sebagai segitiga ke bawah. Lalu si Dajjal ini segitiga ke atas karena berasal dari kalangan manusia, dari bawah ke atas gitu loh. Nah, kalau dari atas ke bawah karena diturunkan oleh Tuhan. Dia ketemuan. Nah, ketemuannya itu di segitiga Bermuda. Oh, segitiga Bermuda. Lepas dari benar atau salah, gua kan ini sumbernya dari Ustadz Baikuni ya. Jadi kalian bisa mengkaji sendiri nanti video itu. Mereka itu bertemu di segitiga Bermuda. Nggak tahu ngobrolin apa ya, mungkin program kerja kali ya. Oke, segitiga Bermuda kan laut ya. Mereka tuh di mana? Ya mungkin mereka ngambang kali. Gelar karpet ngambang. Pasti ada pulau di sana tuh. Oh. Iya. Pulau apa tuh? Pulau nggak tahu ya. Kayaknya kecil. Mereka ngebahas apa gitu. Sampailah pada sekarang. Nggak tahu juga ketemuannya kapan tuh. Mungkin dulu, mungkin belum, atau kan di satu riwayat bilangnya gitu. Gitu coy. Oke. Nah, aku dulu mikirnya Dajjal sama Lucifer tuh adalah hal yang sama loh. Jadi yang nanti itu yang katanya di hari kiamat bakal ada seseorang yang kan kayak kiamat kan semuanya itu bakal gersang ya, bakal ini, dan si Dajjal ini yang akan datang ke manusia dan akan memberikan sesuatu yang enak-enak, dan aku pikir tuh Lucifer. Oh, beda ternyata Lucifer sama Dajjal tuh. Sesuatu yang kalau Lucifer tuh bentuknya dia
bukan manusia tapi bisa menyerupai manusia. Nah kalau si Dajjal ini dia manusia yang ditangguhkan kematiannya sama Allah. Jadi dia tuh umurnya panjang lumayan. Dan katanya sekarang pun lagi kayak di kerangkeng gitu ya. Siapa? Dajjal. Si Dajjal? Iya. Dari mana tuh? Lah, katanya Dajjal tuh kan di bawah tanah nih. Kata siapa? Yang di pulau itu loh, pulau. Tahun berapa itu? Saya kan ada kisahnya tuh yang ada beberapa itu terdampar di pulau, terus nemuin goa. Ya. Terus apa? Itu kan waktu zaman sahabat ya? Iya. Nah, sekarang udah 2000 berapa? Iya bukan loh. Terus kalau sekarang 2000 berapa dia udah keluar gitu. Lah. Gini, oke gue ceritain deh sedikit nih ya. Artikel yang pernah gue baca, artikel mulu. Bikin artikel dong gak sekali-sekali. Salah satu artikel dan video sumber yang terpercaya pernah gue baca. Jadi si Dajjal ini punya nama loh guys. Apa? Siapa dong? Siapa? Siapa? Dajjal ini namanya Samirin. Oh Samiri. Samirin pergi ke pasar. Bentar lu dicari lo sama Dajjal. Dudak banget ya. Dajjal ini punya namanya Samiri. Oke. Nah, dia itu lumayan hidupnya dari lu udah tahu kan? Belum. Dia itu hidupnya udah lama, coy. Jadi udah lama udah pernah denger kan? Nah. Terus Dia itu kan penonton kita belum tahu. Hah? Kan pendengar kita belum tahu. Oke. Jadi dia itu hidupnya sudah lama. Bahkan pas Nabi Musa dia juga masih hidup dan sekarang masih hidup. Oke, iya masih hidup kan. Terus karena ditangguhkan kematian. Tangguhkan tuh apa sih maksudnya? Ditangguhkan tuh dientarin gitu loh. Masih hidup kan? Kita pun masih ditangguhkan kan? Kematiannya kan belum mati. Iya juga sih. Tapi kita udah ada umuran. Oke. Kalau kita umur 60 atau berapapun kita kalau Allah matiin mati. Nah, kalau dia ya udah ditangguhkan sampai hari kiamat. Masih pending matinya. Dia meninggalnya baru hari kiamat nanti. Oke. Tuh ditangguhkan. Dia itu waktu lahir tuh sangat membawa sial guys. Nah, ibu bapaknya itu meninggal pas dia lahir. Tapi ceritanya dari ibunya meninggal duluan. Terus ketika si Samirin umur 5 tahun, ayahnya dipenggal. Kenapa? Karena waktu itu di daerah Samiri ya, karena daerah si Samiri ini masih menyembah berhala. Jadi si Samiri kecil ini waktu umur 5 tahun dia tiba-tiba merangkak. Padahal dia dari lahir sampai umur 5 tahun tuh nggak bergerak sama sekali, nggak makan, nggak minum. Iya, salah satu riwayatnya gitu. Wah. Nah, pas umur 5 tahun ini tiba-tiba malam-malam dia tuh bergerak merangkak dan kepangkuan si patung yang paling besar di berhalanya itu. Terus berakin semua. Anjay. Sampai bau banget. Nah, padahal paginya itu siangnya ada ritual penyembahan sama raja itu tuh. Nah, diketemuin lah si anak kecil nih. Lihat siapa? Oh, dia. Ayahnya adalah pemuka agama. Dipenggal lah si ayahnya itu sama si raja ini. Nah, gitu. Terus lanjut. Nah, dari situ siapa namanya? Samiri. Samiri. Dari situ Samiri kan masih kecil. Nah, karena di situ sudah keterlaluan di daerah Samiri itu, maka Allah memberi ajab ke daerah situ. Terus si Samiri ini nggak dimatiin di dalam kaum itu, tapi diangkat, diurus oleh namanya malaikat Jibril. Coba dah buka di internet, pulau apa ya namanya ya? Pulau Dajjal. Bukan, gue lupa namanya apa ya namanya. Pulau Samiri. Iya coba. Oke, jadi habis dari diajabnya negeri itu, si Samir itu diangkat sama malaikat Jibril. Ya, terus? Dia dibawa ke sebuah pulau. Namanya Pulau Sokotra. Nanti lu cari tahu di internet. Pulaunya namanya Pulau Sokotra. Kenapa di situ? Ya wallahu alam ya. Kalau lu cari di internet, Pulau Sokotra ini salah satu pulau yang sangat aneh bentuk-bentuk flora dan faunanya. Di tumbuhan-tumbuhan di Pulau Sokotra itu beda sama di daerah-daerah lain, bahkan faunanya pun beda-beda, aneh-aneh gitu. Nanti kalian cari aja di Google gitu.
Dia di sana sampai 100 tahun. Wow. Dibesarkan sama Jibril. Diajarin segala macam. Oke. Dia di sana ditemenin sama binatang berbulu. Yang tadi lu sebut itu katanya dirantai. Nah, jadi dia itu masih ada sekarang. Dia hidupnya bakalan mirip sama si Samiri itu umurnya. Jadi kalau dia meninggal, si Samiri meninggal, si hewannya meninggal. Dia itu jenisnya mamalia. Oke, dia berbulu, bahkan kita tidak bisa menentukan mana depan mana belakang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Someday si hewan berbulu ini gue lupa namanya. Hewan berbulu ini dia tuh yang ngajarin, yang membimbingnya, yang ngebimbing kan Nabi Allah, terus lewat Jibril, terus ada juga temannya si hewan berbulu ini. Hewan berbulu ini selalu mengetes kepada Samiri atas keesaan dia kepada Allah. Someday dia nanya si hewan berbulu ini ke si Samiri, kamu yakin kalau misalkan kamu percaya kalau Tuhan itu Allah dan satu, tidak ada duanya gitu. Iya, diam aja. Dia tuh si Samiri nggak pernah ngomong yes atau no, diam aja. Terus karena si Samiri diam aja, si hewan berbulu ini meninggalkan dia dengan jeritan, selalu dengan jeritan yang memekingkan telinganya si Samiri. Gimana maksudnya? Dia pergi habis itu jerit apa jerit dulu? Ngejerit dulu pergi sambil udah gitu, pokoknya kayak jengkel kayak gitu. Terus someday dia datang lagi nanya. Nah, di pertanyaan selanjutnya ini lebih ke kayak si hewan berbulu ini memberitahukan apa? Kalau di masa depan akan ada seorang nabi, penutup para nabi gitu ya. Dia akan diistimewakan. Barulah si Samir itu menjawab. Menjawabnya tuh dengan kesombongan dia, bahwa Tuhan Allah tuh ya di atas, terus dia di sini. Dia merasa bahwa diri dialah yang akan jadi nabi itu, karena dia merasa karena 100 tahun di Pulau Socotra itu, menurut sumber ya, dialah satu-satunya manusia di bumi ini gitu. Padahal Muhammad. Padahal Muhammad. Bisa jadi kayak gitu. Kita kan nggak nyebut merek, tapi oke lah udah disebut. Kayak gitu. Setelah mendengar pernyataan itu, kalau si Samiri itu merasa dirinya merasa dirinya bahkan menjadi Muhammad, dia juga bahkan merasa dirinya itu Tuhan dengan segala kekuatan yang diberikan mukjizat kepada dia. Lalu si hewan berbulu ini pergi dengan berteriak lagi semakin kencang, malam-malam kayak gitu. Nah, karena ya setiap kali ditanya tentang ketauhidan kan si Samir diam. Tadi jawab. Ya, sebelum itu kan semuanya selalu diam. Nah, ini pasti jawab. Jawabannya kayak gitu, munafik. Nah, akhirnya si Samiri ini diberi gelar Dajjal. Dajjal itu artinya yang ini loh, kayak fasik gitu loh, munafik gitu loh. Woi, ente kan udah tahu, ente udah diajarin sama Jibril, ente udah tahu. Siapa yang digelar itu? Samiri itu dikasih namanya Samiri, dikasih gelar Dajjal gitu. Iya. Lah terus yang di kerangkeng tuh siapa? Wallahu alam ya itu siapa ya. Mungkin itu nggak ada hubungannya sama Dajjal. Mungkin ada, karena itu kan juga berasal dari kisah sahabat ya, para sahabat. Mungkin para sahabat ngelihat si hewan itu atau apa. Kan salah satu sumber juga pernah baca kan, setiap kali ada azan, rantai dari yang merantai Dajjal itu semakin tebal katanya gitu kan. Nah, itu salah satu riwayatnya kan. Terus jangan dia nanya, sungai yang di mana itu udah masih mengalir belum? Sungai mana ya, lupa gua. Nah, itu kan udah kering ya. Ya, terus kering, terus dia kayak gitu salah satunya juga. Terus karena karena si hewan berbulu ini udah pergi, tapi walaupun pergi, salah satu riwayat disebutkan kalau dia itu umurnya sama kayak Samiri, berdamping gitu loh. Setelah kejadian itu, masuklah kita ke zamannya Nabi Musa. Nah, si Samiri ini pernah ketemu Nabi Musa. Iya, pernah ketemu Nabi Musa. Waktu itu ketika selesai menyeberangi lautan, ketemu Nabi Musa, lalu Nabi Musa nitip
menitipkan kaumnya ke dia. Ke Samiri? Iya. Waduh. Kan ada Nabi Harun juga ya. Iya. Nah, ditinggalkanlah ke Mesir sama Nabi Musa. Lalu Samiri ngapain? Samiri bikin patung anak sapi untuk mereka sembah. Untuk si pengikutnya Nabi Musa ini sembah. Kayak gitu loh. Lah tapi kan dia bilang Tuhan itu Allah dan satu. Ya kan si Samir ini emang munafik, pasti gitu, dajjal namanya juga. Jadi dia cuman biar asal bunyi gitu. Bukan asal bunyi, kayak sesuatu ini sudah ditakdirkan sih sama Allah. Dia bakalan jadi manusia seperti itu, bakalan jadi makhluk seperti itu. Makanya kan kita pernah dengar patung Samiri, sapi kan, patung sapi Samiri si anak sapi kayak gitu. Terus ketika sekembalinya Nabi Musa ke kaumnya, Nabi Musa tuh ngomong sama Samiri, kenapa kamu membuat patung anak sapi untuk disembah sini, untuk sembah kaumku kayak gitu. Tapi setelah itu Nabi Musa sadar kalau si Samiri ini orang yang tidak biasa. Dia sudah ditangguhkan sama Allah. Pokoknya dia udah tahu dan sudah kamu pergi saja dari kaum ini gitu. Gitulah. Terus berarti masih hidup dong? Yes. Wah, terus salah satu sumber nyebut gitu loh. Si binatang wallahu alam ya, nggak tahu. Oke. Nggak tahu kemana. Terus next zamannya Nabi Isa. Kenapa? Pernah ngedenger apa namanya? Apa sih namanya? Siapa sih? Apa? Yang ngegantiin Nabi Musa itu siapa namanya, lupa? Yudas. Pernah ngedenger? Nggak pernah. Nah, Yudas itu salah satu muridnya Nabi Isa katanya. Oke. Nah, tapi kan gini ceritanya. Nabi Musa itu punya 12 murid. Dia menamai dirinya Hawariyun kayak itu. Terus salah satu muridnya ada satu lagi namanya tuh Yudas. Ternyata Yudas ini tidak lain adalah Samiri. Coba lu bayangin, dari zaman Nabi Musa masih hidup, nggak tahu tinggal di mana kan, ngapain aja dia. Mungkin dia juga salah satu yang berdakwah untuk kesesatan dari setiap zaman-zamannya Nabi. Aku kok bingung timelinenya nih gimana sih? Oh, timeline coba. Timeline Nabi Musa punya murid. Murid itu berarti bukan murid dong. Ini. Tadi katanya murid. Oh, pengganti apa? Apa namanya, pengikut. Iya, karena Nabi Musa itu. Berarti si Samira tuh kan di pulau itu, dia gede. Terus si Samira itu di Sokotra tuh udah 100 tahun. Oh. Iya, sampai dari umur 5 tahun sampai 100 tahun di Pulau Sokotra. Iya, Duh. Wih. Oh, orang zaman dulu tua-tua ya emang ya? Bisa jadi. Pulau Sokotra ini hampir mau dijadiin ini loh, keajaiban dunia ke-8. Iya, karena hewan-hewan sama faunanya itu aneh-aneh di sana. Nanti langsung googling ya di sana. Iya. Banyak banget aneh. Tapi karena pro dan kontra, akhirnya nggak jadi. Oke. Timelinenya kan gitu, dari Nabi Musa, terus Isa, si Yudas ini yang ngasih tahu kalau Nabi Isa. Mungkin kalian para pendengar yang tahu kisahnya penyaliban Nabi Isa yang digantiin Yudas kayak gitu ya. Ya itu ceritanya kayak gitu. Tapi tahukah kalian siapa Yudas? Nah, Yudas tuh di sini ada salah satu sumber, dia itu adalah Samiri yang memberitahu kalau Nabi Isa tuh di sana ketika dicari sama tentara Romawi. Akhirnya karena Allah sudah tahu segala macam masa lalu dan masa depan, Allah mengangkat Nabi Isa. Lalu si Yudas ini diserupai mukanya sama Nabi Isa. Akhirnya si Yudas inilah yang diambil, yang ditangkap oleh tentara Romawi dan disalibkan gitu. Terus ada nih kutipan dari ketika disalib nih, si Yudas disalib tuh. Apa? Biar sama-sama paham. Biar sama-sama ini. Okay. Jadi Yudas sama dengan Samiri. Bisa jadi. Kan konspirasi, kita lagi ngomong konspirasi. Oke, ya. Apa tadi kutipan apa? Kutipannya ketika si Yudas ini disalibkan sama tentara Romawi, kutipannya gini. Kutipannya si Yudas ini ngomong, apa? Eli lambah tabahtani. Apa itu? Itu bahasa mereka kan dulu. Jadi artinya itu siapa ngomong? Si Yudas. Ke? Yang kita prediksikan sebagai Samiri. Ke siapa? Ke Tuhan. Oke, apa artinya? Eli lambah tabahtani. Artinya itu Eli itu kan Tuhan ya bahasanya.
Tuhan atau Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku, kayak gitu. Gitu omongannya. Nah, gitu. Meninggalkan maksudnya gimana? Meninggalkan, gak ditolong gitu loh. Kan udah ada janjian kalau si Samiri ini bakalan ditangguhkan sampai hari kiamat. Tapi kenapa gak ditolong? Nah, begini. Waktu itu cerita Samiri adalah Dajjal yang akan datang di hari kiamat dengan mata satu. Yes. Tapi dia menyelamatkan Nabi Isa, bukan menyelamatkan, dia yang menggantikan Nabi Isa yang agar memberitahu. Agar jadinya dia disalib. Bukan. Mungkin Anda masih mempercayai kalau penyaliban itu adalah sebuah sesuatu yang agung. Jadi gini, si Nabi Isa itu nggak salah apa-apa, ya. Dia bersembunyi dari tentara Romawi. Ini 12 temannya tuh nggak ngasih tahu. Oke. Salah satu murid yang ke-13, si Yudas ini malah ngasih tahu. Ngasih tahu. Imbalannya duit biasa. Iya. Kesinilah dia, datang sama tentara Romawi semua. Mana tuh Isa katanya. Gitu. Karena Allah Maha tahu, jadi si Nabi Isa ini udah diangkat duluan. Si Yudas yang duluan diserupailah. Begitu. Oke. Jadi Nabi Isa tuh masih hidup sampai sekarang. Dibalas sama Allah. Ini kita nih ngomong nih lagi ditonton sama Nabi Isa. Bener loh. Di atas ya. Gitu. Wow kan? Jadi diserupain jadi Nabi Isa gara-gara yang balas itu. Diserupain Nabi Isa gara-gara ngasih tahu. Nah, karena penyaliban itu zaman dulu kayak apa ya namanya, mocking banget gitu loh. Kayak, apa ya namanya, nista banget. Akhirnya dialah disalib. Begitu. Dan itu yang disembah-sembah sekarang itu. Jangan sarkas dong. Aku gatel tapi pengen tahu. Yang disembah-sembah sekarang. Makanya saya tadi tuh katanya si Samiri yang bakal datang, tapi kok dia yang ternyata yang menggantikan. Bentar, makanya belum selesai. Udah 27 menit lagi. Panjang nih. Terus? Nah, kan dalam keyakinan, gue pengen nyebut, dalam keyakinan itu, salah satu agama, Nabi Isa ini, gini, habis disalib tuh nggak diem gitu kan, diturunin, terus dimakamkan di makam batu, gitu kan? Gimana? Habis disalib tuh nggak suruh disalib terus, diturunin, dimakamkan karena udah meninggal. Nah, diturunin, dimakamkan di makam batu, gitu. Artinya kayak di sebuah ruangan gitu. Terus apa? Menurut salah satu keyakinan agama, dia bangkit lagi kan? Nah, gitu kan? Nah, gitu. Bunyi nggak mati. Nah, siapakah yang bangkit lagi itu? Kalau bukan Samiri yang kematiannya ditangguhkan sampai hari kiamat? Loh. Tapi dia bangkit lagi tuh dalam wujud. Si itu. Dia bangkit laginya. Bangkit lagi tuh hidup lagi apa hanya nyawanya apa gimana? Lah, manusia bro, udah ditangguhkan. Walau alam ya kalau dia bentuknya kayak gimana. Nah, jadi kan kalau dia karena udah dimakamkan gitu, jadi gue baca literasi dari agama itu, dia itu bangkit lagi, bangun maksudnya. Ya, gitu. bangun. Diurapi. Udah menjurus banget ya. Terus? Diurapi kayak gitu. Ya udah, kayak gitu. Dia pakai baju atau segala macam gitu. Terus makamnya masih ada? Apa? Makamnya masih ada? Makam, nggak ada makam lah. Tadi katanya makam batu. Kalau jenisnya gitu gini ya. Sekarang salah satu agama itu aja mempercayai kalau dia itu disalib. Udah. Nah, habis disalib itu gimana? Mati kan? Iya. Terus dikuburin di makam batu. Karena apa namanya? Dia hidup lagi, gak ada makam dong. Gimana sih? Udah tahu gak meninggal? Nah, di situ ada sejarah yang terputus dari umur berapa ya? Kalau nggak salah dari 15 tahun apa 30 tahun gitu. Sampai umur segini tuh terputus. Ada lagi di umur segitu, begitu. Itu gue bener baca di salah satu bukunya apa yang terpercaya lah. Gitu terputus. Jadi misalkan si Yudas atau mereka istilahnya si Nabi Isa ini disalibkan ketika umur 25 atau gue lupa ya, 25 atau 30. Nah, dari umur 30 sampai 40 berarti
31, 32, 33 itu nggak ada. Jadi langsung ada di sini gitu. Wah. Gitu. Itu juga wow banget buat gue. Wah iya kemana dong? Gitu. Jadi gue kayak wah bisa jadi nih. Gue semakin yakin gitu ya. Nah, oke, itu kan dari zaman Nabi Musa, ya, Nabi Isa, lalu ke Nabi Muhammad dong. Nah, di zaman yang terakhir ini diceritain juga. Apa? Kalau Samiri itu dulu matanya 2. Dulu tuh kapan? Dulu. Dilahirin waktu dilahirin gitu. Iya. Terus? Jadi ada salah satu sahabat yang bertanya tentang si Dajjal ini. Maka Nabi Muhammad tuh di salah satu riwayat menjawab Nabi Muhammad ini si Dajjal ini apanya namanya? Mata seperti mata kamu. Ya. Terus apa kriterianya? Apa sih namanya? Karakteristik itu disebut. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Seperti kamu lah pokoknya mata. Ya. Cuman yang mana sih lupa, kanan apa kiri ya? Gini ya. Kayaknya kanan ya kayak gitu. Kayaknya kanannya hilang. Nah, gitu. Terus ada tulisan kafaro itu, bukan? Ya, kafaro mah enggak ditulis, mungkin dia muncul sendiri enggak tahu. Nyablon lah kali. Mau. Oke. Kayak gitu. Wah, karakteristiknya disebutin sama Nabi Muhammad, nanti coba cari dah di buku-buku bacaan atau kitab-kitab yang pernah. Nah, terus keberadaannya sekarang? Waduh. Soalnya aku masih buat kalian yang tahu keberadaannya sekarang di mana? Kan kalau Nabi Isa tuh jelas-jelas kayak masih utuh diangkat, dia tuh ya gimana pun caranya kita nggak bakal tahu. Oke. Kalau si Samiri ini loh. Samiri. Kan dia sudah pernah disalib, sudah pernah dikuburin. Dikuburin nggak di tanah, kayak di gua gitu ya. Oh. Nah, berarti dia masih wujud manusia. Kalau ente kaji literasi zaman dulu kan gitu, nggak dikubur di tanah, apalagi yang Romawi gitu. Walah. Gitu. Nah kalau sekarang nggak tahu di mana ya. Mungkin dari selepas Nabi Isa itu dia kemana nggak tahu, punya pengikut mungkin lebih banyak dari dulu kan. Makanya banyak banget ininya konspirasinya yang udah dia buat. Dan dia juga punya kekuatan. Yang imannya lemah tuh meyakini kalau dia tuh Tuhan karena kekuatannya mantap. Mungkin dia menuangkan dalam film. Dia tuh juga diberi sihir nggak sih? Al-Bigti kali ya. Diberi sihir. Iya itu sihir, salah satu kekuatannya itu. Kayak Bruce Al-Bigti kayaknya. Iya. Pernah nonton kan? Pernah. Sah. Tuhan bikin email. Tapi itu menggambarkan Musa nggak sih? Musa. Kan bikin kapal. Ada 2, ada Bruce Al-Mikti. Evan Al-Mikti. Oh iya. Kalau Evan baru yang kayak Nabi Nuh. Oh Nuh ya, Nabi Nuh ya. Kalau Bruce itu siapa? Bruce tuh dia yang jadi topeng hijau tuh enggak? Iya. Dia pemerannya. Dia dia selalu mengeluh. Kepada Tuhan. Akhirnya satu kesempatan di film Bruce Al-Mikti itu ketemu Tuhan. Iya. Di tempat putih-putih dan Tuhannya yang jadi bapak-bapak itu lagi. Iya. Akhirnya dikasihlah kesempatan sama Tuhan, dia itu jadi Tuhan. Untuk beberapa hari atau beberapa minggu gue lupa. Oh iya. Akhirnya dia bisa ngedenger semua doa-doa. Masya Allah. Itu sangat ini sekali filmnya. Plural sekali. Jawab doa pakai email. Biar mudah. Gak mau ngedenger dia. Oke kayak gitu. Udah panjang banget nih, udah 30. Gila seru sekali ya kayaknya ya. 33 menit. Bilangin ini pembahasannya seru. Aduh. Nah ini nih gara-gara Anda yang minta konspirasi tentang Lucifer. Jadi ke Dajjal kemana-mana. Oke. Jadi tanggapan gue ini nggak sepenuhnya benar ya. Gue cuman hasil dari baca artikel-artikel sama video-video dari tayangan Ustadz. Gue juga masih belajar. Kalau misalkan kalian tahu atau misalkan gue ada kesalahan, kalau gue ada kesalahan itu datangnya dari gue. Kalau misalkan mungkin ada pelajaran yang bisa kalian ambil, silahkan kalian ambil. Yeah. Oke. Tapi pastinya jangan mudah percaya dan langsung ini loh langsung apalagi jangan percaya sama kita. Kita tuh jadi referensi aja. Kita jadi pemantik gitu kan. Sisanya kalian yang nyari tahu dong. Nyari kita tahu. Kan cuma modal nekat buat podcastan. Udah gue muncrat. Kalau misalnya kalian tertarik banget sama konspirasi, aku dulu suka banget lihat video konspirasi di channelnya Shane Dawson. Gue tebelin ya, Shane Dawson. Ya. Itu buat kalian yang senang konspirasi.
Nah, oke. Kayaknya udah. Udah dulu ya. 35 menit guys. Wih gila, ini video terpanjangnya Jipang. Video. Oh, podcastnya. Oke, ini video terpanjang di podcast kali ini kayaknya. Yeah. Kita nggak bisa jadiin 2 season. Udah uploadnya berapa kali berapa? Udah kayaknya ya. Ya, terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.